Yang luar biasa, saya salut dengan semangatnya untuk sore hari. Terima kasih juga para pengurus Tisbati, terima kasih untuk sore hari ini. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita sore hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu dari tadi pagi hingga sekarang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ini Tuhan menjaga dan membimbing kami dari awal pelajaran hingga berakhir kami. Semua doa dan harap ini kami serahkan kepada-Mu, Tuhan berdasarkan Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk materi, biasanya ada cerita pengantar, ya. Nanti di bagian cerita pengantar ini diperhatikan semua karena ada pertanyaan setelah cerita tersebut. Bisa ini? Rendah hati. Apa itu rendah hati? Ya, rendah hati. Pertama, tidak sombong. Yang kedua, tidak membedakan. Yang ketiga, tidak memandang rendah orang lain. Dan keempat, tidak merasa lebih dari orang lain. Ya, sampai di sini dimengerti? Baik. Nah, kita bisa melihat tanda-tanda rendah hati kepada seseorang. Ya, coba baca dulu di ini. Kita masuk di ada bawah Alkitab, ya. Ya, kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, oke, silakan duduk, ya. Ia membimbing orang-orang yang hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, terima kasih, ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan Allah menentang orang yang congkak, ngasihani orang yang rendah hati. Iya, oke. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke, ya. Mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mementingkan kepentingan orang yang lain. Nah, jadi ada 4 tanda orang yang rendah hati. Yang pertama apa tadi? Berani mengakui kesalahan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang kedua, mau diajar dan mau belajar. Yang ketiga, Tidak sombong atau tinggi hati, ya, dan yang terakhir, tidak egois. tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain atau orang banyak. Nah, jadi 4 hal ini. Di situ sama siapa? Teman, kerajaan Yehuda, ya. Raja Usia namanya. Dia berumur 16 tahun pada saat menjadi raja, ya. Selama 52 tahun dia memerintah di kerajaan
Yehuda, ya. Selama 52 tahun dia menjadi raja di Yehuda. Pada waktu itu, umur 16 tahun, ada seorang imam yang selalu mengajar dia, mendidik dia dalam kebenaran. Sehingga mulai sejak 16 tahun seterusnya dan seterusnya, hidup dia apa? Mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Nah, mencari wajah Tuhan itu seperti apa sih? Ya, beribadah, bersekutu, berdoa dan sebagainya. Itu yang dia lakukan. Sehingga apa? Semua yang dia kerjakan, semua yang diperbuat oleh Raja Usia diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup Usia itu dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Setiap apa yang dia kerjakan, dia lakukan, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini benar? Saya lakukan atau tidak? Tuhan berbicara, lakukanlah itu. Lawanlah bangsa itu. Ya? Banyak bangsa-bangsa yang datang berperang dikalahkan oleh Raja Usia. Akhirnya apa? Banyak prestasi yang dikerjakan oleh Raja Usia. Karena apa? Hidupnya. Dia selalu mencari. Suatu ketika Raja Usia ini dia menjadi hebat, menjadi kuat. Ya? Ketika dia menjadi kuat, apa yang terjadi? Dia menjadi sombong. Dia menjadi tinggi hati. Bandingkan dengan kehidupan kita. Ketika kita menjadi sukses, kita menjadi tinggi hati. Ketika kita berhasil, kita menjadi tinggi hati. Apa? Silakan duduk. Untuk membakar apa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Siapa yang merendahkan? Tuhan. Tetapi siapa yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan? Tuhan dan manusia. Oleh karena itu, mari semua anak-anak Kisbati, adik-adik semuanya, jangan menjadi hidup sombong, ya. Jangan juga seperti Raja Usia yang tadi, ya. Awalnya dia baik, awalnya rendah hati, tapi ketika dia sudah berjaya, ketika dia sudah hebat, dia menjadi sombong, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau tidak harus, kalau tidak pasti harusnya yang bertanya. Ada yang bertanya? Ada. Nah, kalau begitu giliran Farusmi yang bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Arnold. Oh ya, Arnold. Arlan. Oh ya, Arlan. Apa yang dimaksud dengan rendah hati itu? Tidak merendahkan orang lain. Ya, apalagi? Satu lagi. Tidak menjadi-jadikan. Tepuk tangan dulu. Ya, langsung.